Selamat sore saudara, Kompas News Pekalongan kembali hadir menemani ruang informasi Anda. Sejumlah sorotan telah kami persiapkan di antaranya. Demi atasi banjir dan rob, Sungai Loji dikeruk. Menteri Perhubungan Ignatius Jonan tinjau Pelabuhan Batang. Di segmen akhir kami akan mengajak Anda melihat cantiknya sepatu yang terbuat dari daun jati. Jadi, pastikan Anda tetap bersama Kompas News Pekalongan selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Yuninda Handayani. Inilah Kompas News Pekalongan selengkapnya. Saudara, kita awali informasi pertama dari Kota Pekalongan yang terus berbenah mengatasi banjir dan rob. Kali ini pemerintah Kota Pekalongan melakukan pengerukan Sungai Loji yang membelah Kota Pekalongan. Hal ini dilakukan karena lumpur dan sampah yang sudah menahun mengendap di dasar sungai yang sering menjadi penyebab banjir dan air pasang laut meluap. Pengerukan itu dimulai di Sungai Loji yang berada di Kelurahan Krapyak dengan menggunakan sebuah kapal keruk dan beberapa kapal pengangkut lumpur maupun sampah yang berukuran lebih kecil. Rencananya pengerukan ini akan dilakukan di sungai-sungai yang sudah terjadi pendangkalan, sehingga sering menyebabkan terjadi banjir maupun rob. Sayangnya, karena kapal keruknya berukuran besar, pengerukan ini tidak bisa menjangkau ke arah selatan karena tak bisa melewati jembatan. Namun, penggunaan kapal angkut sampah maupun lumpur yang berukuran lebih kecil akan dimaksimalkan. Pasang ini juga membuat warga tidak nyaman, banjirnya nggak sat-sat. Sehingga kita butuhkan sarana prasarana kapal keruk dengan ada tongkang, dan secara bertahap akan kita operasionalkan, ya, sudah ada tenaga untuk operatornya agar sedikit banyak bisa untuk mengeruk daerah-daerah yang memang dangkal, sehingga nanti harapannya banjir ini bisa sedikit teratasi. Pengerukan lumpur sungai ini disambut gembira oleh warga. Karena selama ini jika terjadi hujan deras sebentar saja atau ada rob, maka air sungai akan meluap ke perkampungan dan rumah-rumah warga hingga mengganggu aktivitas mereka. Kali jadi kan lagi-lagi ndak rob. Kan kalau rob terus kan selalu kebanjiran. Jadi kan anak-anak kan kasihan, orang tua kan juga. Jadi sangat senang sekali. Dengan adanya pengerukan ini diharapkan bisa mengurangi bahaya banjir dan rob yang selama ini dikeluhkan oleh warga yang tinggal di sekitar sungai. Awan Egus, Kompas TV, Pekalongan. Badan Pertahanan Nasional Kota Pekalongan membayarkan 35 bidang lahan untuk ganti rugi pembangunan jalan tol Pemalang Batang di Kelurahan Sokoduet, Pekalongan Selatan, Senin siang. Penerimaan uang ganti rugi ini merupakan tahap kedua yang dibayarkan oleh Badan Pertahanan Nasional. Pembayaran oleh Badan Pertahanan Nasional kepada 35 pemilik bidang lahan atas ganti rugi pembangunan tol Pemalang Batang di Kelurahan Sokoduet, Pekalongan Selatan berlangsung tertib. Demi keamanan, dana dibayarkan dalam bentuk rekening tabungan Bank Rakyat Indonesia. Menurut Kepala BPN Heri Sulistyo, total yang dibayarkan untuk 35 bidang sebesar 15,8 miliar rupiah. Adapun pada hari ini 2 dari pemilik lahan izin tidak hadir karena ada keperluan dan dipersilahkan melakukan proses pencairan di kantor BPN secepatnya. Total lahan yang terkena pembangunan tol seluas 11.641 meter persegi yang dibagi menjadi 55 bidang. 20 bidang sebelumnya sudah dibayarkan tanpa adanya konflik berkepanjangan dengan total 6 miliar rupiah. Sudah dibayarkan di tahap pertama itu 16 bidang sekitar 6 miliar. Yang hari ini dibayarkan itu 35 bidang sekitar 15,8 miliar. Jadi sisanya itu yang milik instansi pemerintah, 4 bidang. Nanti dibayar di tahap ketiga. Karena memang ketersediaan uang dari Kementerian PU yang semula dianggarkan di 2015 akhirnya molor ke 2016. Setelah pembayaran ini selesai, BPN akan menyerahkan hasil pembebasan ke Kementerian Pekerjaan Umum.
Yuninda Handayani, Ari Himawan Sarono, Kompas TV, Pekalongan. Kita ke Kabupaten Brebes, Saudara. Sebanyak 39 desa di Brebes serentak menggelar pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa serentak ini merupakan ketiga kalinya di Brebes setelah sebelumnya sukses tidak terjadi konflik antar pendukung. Kabupaten Brebes melakukan pemilihan kepala desa serentak di 16 kecamatan dengan calon 133 orang. Untuk pilkada serentak kali ini berbeda dengan sebelumnya, yaitu tidak diperbolehkan adanya calon tunggal. Aturan itu muncul berdasarkan peraturan daerah tentang pencalonan kepala desa yang sudah disahkan oleh DPRD Brebes. Selain itu, calon kepala desa juga tidak diperbolehkan adanya hubungan keluarga dengan panitia pemilihan. Sementara Bupati Brebes Iza Priyanti memantau langsung pilkada serentak yang menelan dana hingga 4 miliar rupiah tersebut. Dirinya menginginkan pilkada serentak kali ini sukses dari 2 kali sebelumnya. Tidak ada perpecahan atau kegiatan warga yang menjerumus anarkis. Baik, kami sudah menyampaikan melalui kesepakatan damai waktu tanggal 13 di Pendopo untuk semua calon harus mengikuti aturan-aturan yang ada. Artinya pada saat nanti hari H, yaitu hari ini tanggal 17 April, hari Minggu, pada saat sudah pemungutan suara terus-terang diumumkan siapa pemenang dan yang kalah, ini harus sudah ada kesepakatan bahwa tidak akan ada yang namanya mereka berbuat anarki, tapi semuanya harus kondusif. Iza menambahkan bahwa paling rendah Pemkab Brebes membantu biaya pilkada sebesar 65 juta karena jumlah pemilihnya sedikit. Sementara apabila sebuah desa mempunyai banyak hak pilih akan diberi bantuan 135 juta rupiah. Ari Himawan Sarono, Kompas TV, Brebes. Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY berhasil mengamankan kurir narkoba jaringan internasional asal Afrika Selatan. Selain itu juga dibekuk 7 pengedar narkoba yang biasa beroperasi di wilayah Jawa Tengah dan DIY. Seorang perempuan asal Afrika Selatan yang diduga menjadi kurir jaringan narkoba internasional dan 7 pengedar narkoba ditangkap petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam operasi tangkap tangan di sejumlah lokasi. Dari tangan kurir jaringan narkoba berkelas internasional yang berinisial NL itu, petugas berhasil menyita 688 gram narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam 1 paket. NL ditangkap petugas di sebuah hotel di kawasan Jalan Dagen, Yogyakarta. Sebelumnya pihak BNN DIY sudah berkoordinasi dengan petugas Bea dan Cukai Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta yang curiga adanya narkoba di barang yang dibawa NL. Kepada petugas, NL mengaku mendapatkan narkoba dari Afrika Selatan dan masuk ke Jogja melalui Singapura. Di Yogyakarta, NL rencananya akan menjual narkoba yang dibawanya kepada seorang yang berinisial A yang sekarang ditangkap petugas BNN di Tangerang, Banten. Yang bawa dari mana? Afrika ya, itu yang bawa dia. Artinya dia kurir? Ya, kurir. Kenapa kok Jogja yang jadi pilihan ini, yang jadi persoalan kita sekarang? Jadi pertanyaan kita, kemudian menjadi bahan kajian kita untuk bagaimana kita bisa memproteksi supaya Jogja tidak digunakan daerah transit gitu. Oleh penyidik BNN DIY, NL dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman maksimal hukuman mati. Michael Aryawan, Kompas TV, Yogyakarta. Untuk Anda yang berada di Pekalongan dan sekitarnya, kini kami hadirkan jadwal sholap selengkapnya. Menteri Perhubungan tinjau pelabuhan di Batang. Nantikan Kompas News Pekalongan selengkapnya setelah jeda berikut ini.